Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini diambil dari Almanah HKBP yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan. Pembenaran oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita terkejut mendengar kalimat ini yang mengatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan. Tidak seorang pun. Jadi kalau dikatakan tidak seorang pun, berarti tanpa kecuali semua orang tidak ada yang benar. Masa semua orang tidak ada yang benar? Memang kalau kita sadar akan keberadaan kita, sungguh pahit kenyataannya. Karena tidak satupun orang yang benar. Atau, apakah ada orang-orang yang berani komplain untuk mengatakan bahwa dirinya benar? Termasuk kita sendiri misalnya. Apakah kita berani protes untuk mengatakan bahwa kita sudah benar? Saudara-saudaraku, memang ada orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah benar. Dia mengatakan tidak ada yang salah yang dia lakukan. Seperti perilaku para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sudah merasa benar. Tetapi sedihnya, ketika mereka mengatakan dirinya benar, justru Tuhan yang Maha Tahu mengetahui semuanya. Apa yang mereka lakukan, apa yang ada di hati mereka, Tuhan tahu. Makanya di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Termasuk ketika melakukan hukum Taurat. Bagi Tuhan tidak ada satupun orang yang lolos dalam melakukan hukum Taurat itu sendiri. Semuanya jatuh dalam dosa. Mereka melakukan pelanggaran. Bahkan dengan tegas Paulus mengatakan bahwa pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan mereka tidak memiliki rasa takut akan Allah. Sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun yang dapat luput dari murka Allah dan penghukumannya. Tetapi saudaraku, disitulah kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Karena di tengah-tengah ketidakbenaran, disitulah Tuhan membenarkan kita. Kita dibenarkan bukan karena di posisi yang benar, sebaliknya kita di posisi yang salah, tetapi dibenarkan. Jadi marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang mengerti, yang melihat kesengsaraan kita. Ia tahu kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Satu-satunya pengharapan kita hanya ada dalam kemurahan dan kasih-Nya. Tanpa itu semua, kita hanya menunggu sebuah akhir yang penuh penderitaan. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita untuk mengakui bahwa kita butuh kasih karunia-Nya, sehingga kita dibenarkannya sekalipun di tengah-tengah keberdosaan kita. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan pengharapan kepada kami di dalam Kristus Yesus yang sudah membenarkan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu, karena kami jahat di mata-Mu.
Oleh karena itu terima kasih atas ampunan-Mu pada kami, atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.